Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidas suhur. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Pemirsa CWM Channel dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah Allah masih terus memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW untuk keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, insya Allah kalau kita konsisten dan istiqomah menjadi umatnya, kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di hari kemudian. Pemirsa CWM Channel dimanapun Anda berada, bulan suci Ramadan itu dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah, yakni bulannya ampunan. Pertanyaannya adalah, kenapa bulan suci Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah? Kenapa bulan suci Ramadan itu disebut dengan bulannya ampunan? Ternyata hadirin, karena semua aktivitas yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu berpotensi membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, orang yang berpuasa di siang hari di bulan suci Ramadan, kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min zambik, maka akan diampuni dia punya dosa yang telah lalu. Pada malam harinya, kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Siapa yang kemudian menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan, entah itu melaksanakan sholat tarawih, sholat tahajud, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambik, maka akan juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan lebih lanjut, Rasulullah kemudian mengkhususkan, man qoma lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambik. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin pemirsa CWM Channel dimanapun Anda berada, dari beberapa hadis Nabi tadi, maka sampailah informasi kepada kita bahwa hampir semua aktivitas yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu berpotensi untuk membuat kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW hendak naik ke atas mimbar. Terdengar Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ketika Rasulullah selesai melaksanakan khutbahnya, Rasulullah kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Apa gerangan sehingga engkau sampai mengucapkan amin sampai 3 kali itu? Kata baginda Rasulullah SAW, wahai sahabatku, sesungguhnya ketika aku naik di atas mimbar tadi, tiba-tiba turun malaikat Jibril berdoa dengan 3 permintaan. Di antara 3 permintaan yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril adalah saqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yufarulah. Celaka orang yang apabila ia mendapati bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan itu pergi meninggalkannya, sementara dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa CWM Channel dimanapun Anda berada, jikalau kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang didoakan malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka ayo kita maksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Selain melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat sunnah tarawih, ayo kita hiasi aktivitas ibadah Ramadan kita dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian cara agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu
kalau kita ingin berbicara tentang keutamaannya istighfar akan sangat banyak sekali. Di antaranya istighfar sebagaimana yang kita ketahui sejauh ini berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam semasa hidupnya pernah melakukan satu kali kesalahan. Atas kesalahannya itu, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istighfarnya Nabi Adam? Nabi Adam beristighfar dengan cara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam beristighfar agar satu kesalahan yang pernah dia lakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istighfar ternyata selain menghapuskan kita punya dosa, bisa berfungsi untuk mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus hadirin dikisahkan pernah dibuang ke dalam lautan, ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Yunus tenggelam dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam hari, gelapnya lautan, sama gelapnya perut ikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam? Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin, istighfar selain menghapuskan dosa bisa mengeluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Kemudian yang terakhir, ternyata istighfar juga bisa berfungsi untuk menjauhkan diri kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau Muhammad masih berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama suatu kaum itu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mendapatkan ampunan daripada keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wad da'wati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.